Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyraf. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Karim. Iftah qulubana wa qulub ahlina wa dhurriyyatina bi futuhil arifin wa faqina bid-din wa alimna ta'awud. Wahdina ila sawa'i sabil Allah marzuqna ya rahman nabiyyin wa yudhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bi'afiyatin ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kelanjutannya tentang mengikut petunjuk dan mensuri tauladani sahabat Rasul. Pada minggu yang lalu kita telah kongsikan di antara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa orang yang paling sayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Ya. Kemudian yang paling kuat dalam agama adalah Umar. Yang paling pemalu dengan penuh kesungguhan adalah Utsman. Di antara contoh ketegasan kehebatan dalam agama, ya, yang paling kuat dalam agama Sayyidina Umar, bahwa diriwayatkan dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, saya menemukan ibadah dalam 4 hal. 4 hal inilah yang Sayyidina Umar merasakan ini satu ibadah. Yang pertama, apabila dapat memenuhi semua kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Berarti tegasnya dalam agama, ya. Kuatnya dalam mendirikan agama. Yang kedua, menjauhi semua larangan. Yang nomor 3, amar ma'ruf guna meraih pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian nahi mungkar karena menjaga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nahi mungkar karena ingin menjaga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketegasannya, bahkan Sayyidina Umar dalam kata-katanya apa? Kalau sekiranya Fatimah binti Umar mencuri, akan aku potong tangannya. Itu di antara ketegasan Sayyidina Umar dalam masalah agama, dalam menjauhkan diri daripada perkara yang mungkar. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, saya menemukan kebaikan dalam 4 hal. Menemukan kebaikan dalam 4 hal. Pertama, berusaha mencintai Allah dengan melakukan berbagai amal saleh. Ya, dengan amal sunnah. Jadi amal sunnah dilakukan, semua amalan-amalan sunnah dia lakukan sebab apa? Untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai sekarang ada amal ibadah wakaf Sayyidina Utsman, ya, yang sampai sekarang masih dilakukan. Ya, ini diantara amalan-amalan sunnah. Sebab dikatakan apa? Apabila seseorang itu melakukan amalan sunnah, sehingga apa? Allah mencintainya. Apabila kalau Allah sudah mencintainya, Allah lah yang menjadi kaki yang mana dia berjalan dengannya, Allah menjadi tangan yang mana dia menggunakan dengannya, dengan arti kata semua anggota badannya sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar atas hukum-hukum Allah, ya. Sabar atas hukum-hukum Allah. Ini. Dan ketiga, ridho dengan takdir Allah. Contoh yang paling mudah adalah saat Sayyidina Umar dikepung oleh musuh-musuhnya. Ya, dikepung oleh musuh-musuhnya sehinggalah sampai wafatnya. Padahal
banyak sahabat yang ingin menyelamatkan Sayyidina Sayyidina Utsman, maaf. Tapi Sayyidina Utsman ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yakni meninggal dalam keadaan apa? Dibunuh oleh musuhnya. Sebab hakikatnya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malu terhadap pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya adalah apa? Sayyidina Utsman sangat pemalu. Sebab semuanya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, bahwasanya beliau berkata, semua kebaikan terkumpul dalam 4 hal. Jadi apa kata Sayyidina Umar yang tadi, menemukan ibadah dalam 4 hal. Kalau Sayyidina Utsman menemukan kebaikan dalam 4 hal. Sayyidina Ali pula, ya, semua kebaikan terkumpul dalam 4 hal. Pertama, dalam diam. Ya. Semua kebaikan terkumpul dalam diam. Nanti kita tengok apa yang dimaksud diam itu baik. Kedua, semua kebaikan terkumpul dalam berbicara. Berarti tahu bila saatnya diam, bila saatnya berbicara. Yang ketiga, kebaikan terkumpul dalam melihat. Dan yang keempat adalah dalam bergerak. Baik, nanti kita tengok apa yang dimaksud. Setiap ucapan yang bukan dalam rangka zikir kepada Allah adalah sia-sia. Dengan arti kata diam. Kalau tak diam berarti ucapannya itu berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ucapan yang bukan zikir adalah merupakan sia-sia, tak ada makna, tak ada nilai. Maka itu kalau kita lihat dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bercakaplah yang baik-baik ataupun diam. Ya, maka diam adalah banyak kebaikannya. Setiap diam yang bukan dalam rangka bertafakur adalah kelalaian. Diam, tapi diam tak ada makna. Ya, kalau diam bertafakur, maka itu ada kebaikannya. Dengan arti kata, lebih baik bicara daripada diam kalau diamnya itu tidak mendatangkan kebaikan. Ini. Setiap diam yang bukan rangka bertafakur, maka jadi lalailah. Kalau diam tapi untuk bertafakur, memikirkan kebesaran Allah, memikirkan keagungan Allah dan lain sebagainya, maka itu adalah kebaikan yang banyak di dalamnya. Setiap penglihatan yang bukan dalam rangka mengambil pelajaran adalah kelupaan. Ya. Maka melihat, dengan arti kata melihat dan mengambil pengajaran dan pelajaran, maka itu ada kebaikan yang banyak. Sebab dengan mengambil pengajaran dan pelajaran, kan, dari apa yang dia lihat, apapun yang dia lihat, maka setiap penglihatan yang bukan dalam rangka mengambil pelajaran adalah kelupaan. Nah ini, maka lebih baik jangan dilihat kalau memang kalau melihat tak mendatangkan kebaikan, ya. Ini. Tapi kalau melihat mendatangkan kebaikan, mengambilkan pengajaran, maka itu lebih baik. Contohlah, contoh kita jalan nampak kubur, kemudian kita mengambil pengajaran bahwa tak lama lagi kita pun macam dia orang juga. Sehebat macam manapun, orang itu tetap akan kembali kepada Allah, akan mati juga. Apa yang nak disombongkan, apa yang nak dibanggakan, lepas ini juga diinjak-injak oleh orang juga, kan, bahkan dikencingi anjing juga. Ini itu berarti apa? Mengambil iktibar, pengajaran dan pelajaran dari apa yang dilihat. Maka itu kalau pergi kemana-mana, kita suruh mengambil pengajaran dan pelajaran.
Baik. Dan setiap gerak yang bukan untuk menghamba kepada Allah adalah kekendoran. Jadi pergerakan yang diniatkan ibadah, setiap gerakan yang diniatkan ibadah, maka itu banyak kebaikan. Maka dikatakan apa tadi? Semua kebaikan terkumpul dalam 4 perkara. Salah satunya semua kebaikan terkumpul dalam bergerak. Bergerak yang digunakan untuk ibadah. Apapun, setiap pergerakan. Pergerakan semua anggota badan. Tapi kalau diniati ibadah, maka penuh dengan kebaikan. Kalau diniati untuk menghamba kepada Allah, maka semua pergerakan itu mendatangkan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi orang yang menjadikan ucapannya sebagai zikir. Apapun ucapannya, ya, ucapan subhanallah, tasbih lah, alhamdulillah lah, Allahu Akbar, ya. Jadi ucapannya jadi zikir, diamnya menjadi tafakur. Diamnya menjadi tafakur sebab dia memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wa fi anfusikum afala ta'qilun. Ya, dan ada juga tanda kebesaran Allah yang ada pada diri kita ini. Apalah ta'qilun, adakah kamu tidak berpikir? Yang menjadikan penglihatannya sebagai pengambilan pelajaran. Ya, apabila melihat sesuatu, mata melihat sesuatu, maka dia tidak akan meninggalkan penglihatan itu kecuali mengambil pengajaran dan pelajaran. Dan menjadikan gerakannya sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab setiap gerak-geriknya ada nilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi menyembah berarti setiap apa yang dilakukan diniatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Serta masyarakat selamat dari lisan dan tangannya. Kan? Dan termasuk apa? Seorang mukmin adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Sekarang contoh ikhwan akhwat. Kan? Ikhwan akhwat, mungkin siapa yang mengikuti perpolitikan di Indonesia, dah seakan-akan walaupun dia ini seorang yang hebat, tapi lisannya begitulah mencaci, memaki, tak habis-habisnya. Kan? Banyak macam gitu. Adakah mereka tak tahu setiap ucapan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah? Ini. Begitu juga tangannya, nulis semua. Kalau ada apa, nanti komen kan. Kalau kita tengok Facebook, komennya macam-macam, mengfitnah, semua difitnah. Berapa banyak yang ya, selagi mana perbuatan fitnah itu kemudian diikuti, disokong oleh orang yang melihatnya, maka dia menanggunglah dosanya orang yang apa? Orang yang menyokong atas ucapannya ataupun atas tulisannya. Begitu mudahnya nak mengumpulkan dosa, kan? Selagi mana masih ada tetap dalam Facebook lah, dalam YouTube, kemudian di komen, disetujui oleh orang. Akhirnya dia akan menanggunglah dosa-dosanya itu. Nah ini, maka muka-muka kita selamatlah. Tak payah nak ikut-ikut. Kalau nak tengok boleh, tapi tak payah nak komen, tak payah nak ikut-ikutan, kan? Itu semuanya akan menambah dosa kita, kan? Kecuali kalau nak komen yang baik-baik. Yang baik-baik aja, tulis yang baik-baik, kan? Macam Pak Ade Paing, bagus Pak Ade Paing tu. Rajin kan untuk dakwah. YouTube-nya, bagus kak Facebook-nya. Tulisan-tulisan untuk menggerakkan orang mau berzikir, untuk menggerakkan orang untuk ini semangat beribadah, bagus. Tapi kalau tulisan yang ada itu mengfitnah, kemudian mencaci maki dan lain sebagainya, maka alangkah ruginya nanti. Ya kalau ada kebaikan,
Ya, kalau ada kebaikan, maka kebaikan-kebaikannya nanti di akhirat pahalanya diberikan kepada orang yang di apa namanya? Orang yang dicaci, yang dimaki. Tapi kalau tak ada kebaikannya, dosanya orang yang dicaci, orang yang dimaki akan dibebankan kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Alangkah ruginya golongan seperti itu. Maka kesimpulannya barang siapa yang ingin meninggalkan dunia secara total dan duduk di atas alas kefakiran serta melepaskan sababiyah dengan tanpa adanya ketergantungan, maka sebagai imamnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Kan Sayyidina Abu Bakar menggantungkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah dengan meninggalkan sababiyah secara total. Ini. Barang siapa yang mengeluarkan sebagian dunia, menyisakan sebagian untuk keluarganya, silaturahim dan memenuhi hak-hak dan kewajiban, maka imamnya adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Sayyidina Umar keliling sewaktu beliau menjadi khalifah, mendengar seorang anak yang nangis, maka didapati ibunya itu menghibur anaknya yang sedang lapar. Dia kononnya macam merebus sesuatu, padahal yang direbus itu batu, sampai anaknya sampai tertidur. Kenapa? Apabila ditanya, sebab tak ada apa-apa yang nak dimasak, kan? Jadi akhirnya apa? Dia memenuhi hak-hak dan kewajiban, sehingga apabila kembali dari rumah itu mengambil gantung, ada yang mengatakan mengambil gantung kan, pembantunya nak angkatkan, Sayyidina Umar tak mau. Ya, sampai rumahnya wanita itu Sayyidina Umar juga masakkan sendiri, menunjukkan dia memenuhi hak-hak dan kewajiban, kewajiban sebagai seorang khalifah, karena tegasnya itu tadi. Barang siapa yang mengumpulkan dunia karena Allah, meninggalkannya karena Allah, berbagi karena Allah, dan menderma karena Allah, maka imamnya adalah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman terkenal kan? Terkenal macam mana apa dermawannya. Barang siapa yang tidak mendekati keduniawian, jika keseluruhan dunia diberikan kepadanya dengan tanpa mencarinya, maka ia akan melemparkan dan meninggalkannya. Maka imamnya adalah Sayyidina Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib terkenal zuhudnya. Ini. Maka semuanya ada pemimpin-pemimpinnya. Jadi siapa yang kita ikuti? Kan? Mari katakan ini merupakan apa? Mensuri tauladani sahabat. Ya. Mensuri tauladani sahabat. Jadi selain mensuri tauladani Rasulullah, maka juga mensuri tauladani sahabat. Maka pentingnya kita belajar sirah sahabat, sirah Rasul, macam mana Rasul, kan? Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Macam mana akhlaknya Rasul? Kana khuluquhul Quran. Apa yang dimaksud? Akhlaknya itu akhlak Al-Quran. Maka perlu dipelajari. Kemudian kita ingin mengikuti macam mana akhlaknya Rasul, macam mana akhlaknya sahabat tadi itu. Baik. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Atabah, ya, Al-Halwani radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, maukah kalian tahu tentang perilaku batin para sahabat Rasul? Pertama, berjumpa dengan Allah itu lebih dicintai daripada hidup. Ya, berjumpa dengan Allah dengan arti meninggal dunia dalam keadaan mati syahid itu lebih disukai daripada hidup. Maka apabila diajak berjuang, mereka berebut. Ya, ini. Kedua, tidak takut dan gentar menghadapi musuh Allah, baik musuh itu banyak ataupun sedikit. Tak ada yang gentar kalau menghadapi orang-orang kafir. Kan? Ketiga, tidak takut akan fakir dari harta benda, mereka pasrah sepenuhnya atas rezeki Allah. Contoh paling mudah adalah Sayyidina Abu Bakar. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengiklankan, memberitahu diperlukan biaya untuk apa namanya, untuk peperangan, Sayyidina Abu Bakar serahkan semua uangnya. Apabila ditanya oleh Rasulullah, yang kamu tinggalkan untuk maka katanya, yang aku tinggalkan adalah Rasul dan Allah dan Rasulnya, yakni kecintaan terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Baik, kemudian yang keempat, jika daerah mereka tertimpa ta'un, wabak kematian, dalam waktu yang cepat, maka mereka tidak keluar dari daerah tersebut. Nah, inilah waktu COVID kan. Apabila COVID, kita tak boleh pergi kemana-mana. Nah, itu berarti perbuatannya itu adalah mengikut apa? Mengikut apa yang dilakukan oleh sahabat. Hah? Kan diadakan lockdown, tak boleh kemana-mana. Ini jangan keluar kemana-mana. Sebab apa? Kalau keluar akhirnya akan membawa virus ini pergi ataupun akan semakin merebak di tempat lain. Ya. Jadi maka mereka tidak keluar dari daerah tersebut sehingga Allah memberi keputusan. Dan mereka lebih khawatir terhadap keadaan mereka sendiri. Apakah husnul khatimah atau tidak, ataupun tidak daripada kematian. Dengan arti kata sampai sahabat yang hebat-hebat pun ya tak ada keyakinan adakah mereka mesti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dia pun takut, ya, khawatir sentiasa dalam kekhawatiran. Diriwayatkan daripada Sayyidina Syekh Muhammad bin Al-Qadhi berkata, semua orang pada permulaan Islam mengamalkan agama dengan penuh kelembutan, ya, penuh kelembutan dalam mengamalkannya. Pada periode kedua mengamalkan agama dengan sempurna. Nah, ini pada periode ketiga mengamalkan agama dengan harga diri, dan pada periode keempat mengamalkan agama dengan rasa malu. Sedangkan periode berikutnya mengamalkan agama karena mengharapkan pahala dan takut siksa. Maka itu afdalul qurun qarni, kata Rasul, sebaik-baik kurun adalah kurunku, kurun sahabat. Ya, dia mengamalkan agama dalam keadaan apa? Penuh dengan apa? Kelembutan tadi. Ya. Kalau sekarang kebanyakan apa? Periode berikutnya mengamalkan agama karena mengharapkan pahala dan takut siksa. Kalau tak solat takut masuk neraka. Kenapa solat? Pasal nak surga. Macam gitu. Sayyidina Syekh Abdullah bin Ahmad Baswedan radhiyallahu anhu berkata, para sadah dan imam kita, yakni keluarga Ba'alawi radhiyallahu anhu, pada periode pertama mempunyai hati tanpa nafsu. Ya, pada generasi berikutnya berarti hati tapi tak ada nafsu, berarti inginnya kebaikan-kebaikan aja. Pada generasi berikutnya memiliki hati dan nafsu, dua-dua berperang antara nafsu dengan hatinya. Ya. Sedangkan pada zaman sekarang mereka memiliki nafsu tanpa hati. Allahu Akbar. Apa yang didawuhkan ini sesuailah kan dalam mimbar yang seperti itu, mencaci maki dengan apa pidatonya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang didawuhkan dalam buku nyatalah, ya. Sedangkan pada zaman sekarang mereka memiliki nafsu tanpa hati. Sayyidina Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu anhu berkata, maksud ungkapan di atas adalah secara umum sesuai dengan tuntutan zaman, sebagaimana yang telah diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu terlipatnya perkembangan agama, menjadi kaburnya syariat Islam, dan terhalangnya berbagai jalan keyakinan. Macam-macam kan, terhalang untuk mencapai keyakinan ini, banyak terhalang. Sayyidina Al-Habib Al-Qutub Al-Kabir Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, semua urusan para sadah keluarga Ba'alawi radhiyallahu anhum diatur berdasarkan sunnah Rasul dan hidangan-hidangan amaliyah-amaliyah yang baik. Amaliyah, maka kalau kita dapati apa? Rotib-rotib lah, ini ada hizib-hizib, ada wirid-wirid kan. Dan barang siapa yang keluar dari itu semua, maka sangat sedikit kebaikannya.
laksana burung gagak yang merasa heran dan tercengang dengan cara jalannya burung kotoh. Ketika ia ingin menirukan cara berjalannya, ia tidak mampu. Ya? Tak mampu. Dan ketika ia kembali pada cara berjalannya sendiri, tidak mengingatnya dan terus lupa macam mana cara berjalannya. Ini. Jadi akhirnya apa? Siapa yang keluar yang tak mengamalkan itu akan banyak kekurangannya. Maka alhamdulillah kita syukur. Kita syukur kalau kita masih amalkan wiritan selepas sholat. Kemudian ada apa? Iklilan. Maka kalau kita lihat tahlilan, iklilan, maka kalau kita lihat apa? Isinya sama dengan yang termasuk apa namanya? Rotib ke ataupun maksurat ke sama. Ya. Maka itu semua adalah untuk mengikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, mungkin kalau kita ini tak diikat dengan yai, oleh yai tak diikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mungkin tak akan zikir pun 165 selepas sholat kan. Maka alhamdulillah, ya, maka dikatakan kata orang tua-tua ini terikat, thariqah ini terikat. Yalah terikat dengan Allah, diikat dengan apa namanya? Dengan baiat. Nah ini. Sayyidina Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu berkata, setiap orang yang condong pada selain thariqah salaf al-alawiyin, yakni cucu-cucu mereka, dan berjalan selain pada jalan mereka, serta meninggalkan jalan tersebut dengan segala isinya, maka ia tidak akan bermanfaat dan tidak akan meraih keluhuran meskipun ilmu dan amalannya sangat banyak. Maka sekali lagi kita ini alhamdulillah, yai berikan ajaran, yai berikan apa? Panduan perjalanan salafus soleh. Kan? Kalau contoh paling mudah, ikhwan akhwat, paling mudah. Apabila macam kita setiap alhamdulillah lah, setiap hari kita lepas sholat isya mesti ada sholat hajat. Tapi kata ustadz-ustadz yang tidak sejalan dengan kita, sholat hajat ini dianjurkan kalau ada hajat besar. Baru dianjurkan sholat hajat. Sekarang apa hajat yang terbesar? Hajat ya, yang terbesar senantiasa memohon tetapnya iman, Islam, diberikan kekuatan, istiqomah. Itu hajat kita kepada hajatuna ilaika kasir. Hajat kita kepada Allah ini banyak sangat. Ya. Kalaulah sudah tak merasakan perlunya bantuan dari Allah, hanya kalau nak cari kerja, barulah sholat hajat. Kan? Kalaulah nak ada projek besar, baru sholat hajat supaya projeknya tak gagal. Ini urusan dunia. Tapi urusan tetapnya iman, Islam, itu semua tak dianggap benda yang besar. Maka ini alhamdulillah, kan? Hadratul Syekh mentarbiah kita sholat hajat. Sholat hajat tak semestinya jamaah. Kalau ada jamaah yang lain, alhamdulillah. Kalau tak boleh, tak ada jamaah, ya sholat hajat sendiri-sendiri. Ada sholat hajat, ada sholat subutil iman. Maka alhamdulillah itu semua adalah tarbiyah dari yai untuk mengikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Maka dikatakan apa tadi? Yang tidak setiap orang yang condong selain thariqah tadi, selain perjalanan itu, maka kurang banyak manfaatnya, ia tidak akan bermanfaat. Nah tadi alhamdulillah, maka sekali lagi moga-moga kita diberikan istiqamah. Sayyidina Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas berkata, semua kebaikan berada dalam mengikuti salafus saleh, ya. Sebab salafus saleh perjalanannya baik semua. Maka kalau kita nakkan kebaikan, mengikuti mereka. Tidak ada gunanya seorang berjalan pada selain jalan salafus saleh, baik dalam amaliyah, ucapan dan perbuatan mereka, meskipun ia sempurna ilmunya dan menjadi seorang wali. Ya, ketika perilaku dalam ilmu dan amaliyahnya tidak sesuai dengan perilaku salafus saleh, maka pentingnya kita mencontoh, kan, ngiring mencontoh salafus saleh. Nah, ini baik. Abu Thayyib Al-Muntanabi rahimahullah berkata, jika jiwa seorang mulia
tidak sesuai dengan nenek moyangnya, maka tidak ada bedanya dengan orang yang rendah. Maka bagus kita punya nenek luhur, ya, punya datuk nenek ini orang baik-baik, bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk merasa malu kalau tidak dapat mencontoh dan menirukan. Nah, itu. Maka jelas, ya, jika jiwa seorang mulia tidak sesuai dengan nenek moyangnya, maka tidak ada bezanya dengan orang yang rendah derajatnya. Nah, maka tujuannya apa? Bukan litafakhur, bukan untuk sombong-sombongan nasab itu, tapi untuk supaya malu dan akhirnya dapat apa? Dapat ini apa namanya? Mencontohnya. Nah, ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang bersyair. Tidak ada manfaatnya garis keturunan dari Bani Hashim jika jiwanya terlantar. Ya? Kan? Ini seakan-akan bertentangan kan dengan apa yang sedang gencar-gencarnya kalau dalam Facebook kan. Nah, sebab mengalir dalam dirinya darah Rasul tadi itu kan. Sedangkan saat ini jelas tidak ada manfaatnya garis keturunan Bani Hashim jika jiwanya terlantar. Jelas. Demi Allah, kehormatan manusia hanyalah diukur dengan agamanya. Maka janganlah kalian tinggalkan takwa karena mengandalkan nasab yang mulia. Jangan. Maka inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bukan paling baik nasabnya, bukan. Yang paling takwa. Nah ini. Tidak ada yang bisa menjadikan hitam seseorang kecuali dirinya. Meskipun nenek moyangnya orang yang mulia dan terhormat. Tak ada makna juga. Walaupun nenek moyangnya keturunan orang-orang yang baik, tapi kalau dirinya tak dapat mencontohi mereka, tak ada maknanya. Sebab ranting tidak bisa menghasilkan buah meskipun diambil daripada pohon yang bisa berbuah ketika dijadikan kayu bakar oleh manusia. Jelaslah kan, kalau ranting sudah dipotong-potong jadikan kayu bakar, ya tak akan dapat berbuah. Berarti apa? Sudah terpisah dari pohonnya kan. Yang akan berbuah itu yang masih menyatu dengan pohon, yang berarti masih ikut dengan pohonnya kan, bukan terpisah. Kalau sudah pisah dan dijadikan kayu bakar, ya tak akan berbuah. Meskipun garis keturunan kami sangat terhormat, kami tidak pernah sedikit pun berbangga diri. Allahu Akbar. Nah ini, kami membangun sebagaimana pendahulu-pendahulu kami membangun, dan kami berbuat sebagaimana mereka berbuat. Sebab iman tak akan dapat diwarisi. Iman tak dapat diwarisi, ilmu tak dapat diwarisi, ketakwaan tak dapat diwarisi, tak dapat. Semuanya adalah karena ikhtiar dan ketentuan dari Allah masing-masing. Jadi ikhtiarnya. Kalaulah ilmu itu dapat diwariskan, baguslah. Orang tuanya pandai, cukup transfer ilmunya. Tak payah nak sekolah tinggi-tinggi, tak payah. Tapi kenyataannya begitulah, ilmu tak boleh ditransfer dan iman pun tak boleh nak diwariskan. Maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, membimbing anak cucu kita, kan, dijauhkan daripada fitnah-fitnah seperti ini. Jangan sampai terikut-ikut mereka-mereka yang berdebat ke Facebook tentang nasab-nasab dan lain sebagainya. Biarkan mereka seperti itu, kita tak payah ikut-ikutan kan. Kita menghormati siapapun orang yang baik-baik, kita hormati. Moga-moga dengannya kita selamat. Kita mencontoh apa yang paling mudah. Kalau kita nak ingin mencontoh salafus soleh, contoh yai. Gitu aja, contoh yai. Yai menghormati siapapun. Yai menghormati siapapun. Siapa yang datang ke tempat yai semua dihormati, kan, dilayan oleh yai. Maka moga-moga kita
juga demikian Allah tanamkan dalam jiwa kita, kita dapat mencontoh yai mana yang termampu. Moga-moga dengannya nanti kita dapatlah berkumpul dengan yai di akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.